Aku baru saja pindah ke sebuah kos sederhana di daerah dekat kampus. Sebagai mahasiswa baru, aku tidak terlalu banyak memilih. Asal murah dan dekat dengan kampus, aku terima saja. Kos ini terlihat cukup nyaman, meskipun agak tua dan sunyi. Pemilik kos, Bu Rina, wanita berusia sekitar 50-an, menyambutku dengan ramah. Ia menunjukkan kamarku yang berada di lantai 2, nomor 203. Tepat di sebelah kamarku, ada kamar dengan pintu yang sedikit berdebu, seolah tak pernah dibuka. Saat aku menanyakan tentang kamar itu, Bu Rina hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Oh, kamar itu kosong. Sudah lama tak ada yang menempati." Aku tidak terlalu memikirkannya dan mulai beres-beres barangku. Malam pertama di kos ini berjalan biasa saja, hingga sekitar pukul 12 malam, saat aku hampir terlelap, aku mendengar suara pelan dari kamar sebelah. Suara isakan, seperti suara seseorang menangis tertahan. Aku terdiam, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasiku. Tapi suara itu terus terdengar, sayup-sayup, seperti berasal dari balik dinding di sebelah ranjangku. Mungkin ada penghuni baru yang masuk setelah aku, pikirku. Keesokan harinya, aku bertanya pada Bu Rina apakah ada orang yang menempati kamar sebelah. Namun, ekspresi wajahnya sedikit berubah. "Tidak ada," katanya singkat. "Kamar itu masih kosong." Jantungku berdetak lebih cepat. Kalau kamar itu kosong, lalu suara tangisan semalam berasal dari mana? Malam berikutnya, aku mencoba tidur lebih awal. Aku pikir, mungkin aku hanya terlalu lelah semalam, sampai-sampai halusinasi. Tapi saat malam merambat ke pukul 12, suara itu kembali terdengar. Tangisan. Kali ini lebih jelas, seperti suara seorang perempuan. Suaranya pelan, menyayat, seperti sedang menahan perih yang dalam. Aku duduk di tempat tidur, menempelkan telinga ke dinding. Suara itu benar-benar datang dari kamar sebelah. Aku mengambil ponsel dan menyalakan perekam suara, berharap bisa merekamnya sebagai bukti. Namun saat kuputar rekamannya beberapa menit kemudian, tak ada suara apapun. Hening. Seolah suara itu hanya ada di telingaku. Rasa penasaran dan takut mulai bercampur jadi satu. Aku menempelkan telinga lagi ke dinding, dan saat itu, tok, tok, 2 ketukan pelan terdengar dari balik dinding. Aku terlonjak. Bulu kuduku meremang. Bukan hanya suara tangisan, sekarang ada yang mengetuk dari dalam kamar kosong itu. Keesokan harinya aku mencoba berbicara lagi dengan Bu Rina. Kali ini lebih serius. "Bu, saya dengar suara dari kamar sebelah. Beneran gak ada orang?" Wajah Bu Rina langsung kaku. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Nak, kamar itu memang kosong, tapi dulunya pernah ada yang tinggal di situ. Seorang mahasiswi. Dia meninggal di dalam kamar itu." Aku tercekat. Tiba-tiba udara di sekitar terasa lebih dingin. "Sejak itu," lanjut Bu Rina pelan, "tidak ada yang betah menempatinya. Setiap orang yang pindah selalu mendengar tangisan. Hari itu aku tidak bisa fokus kuliah." Kata-kata Bu Rina terus terngiang di kepalaku. Meninggal di kamar itu? Bagaimana? Kenapa? Dan kenapa tidak ada yang melaporkan atau membicarakannya? Sore hari saat hendak naik ke kamarku, aku menyadari sesuatu yang aneh. Di ujung lorong lantai 2 ada sebuah cermin besar yang tampaknya baru dipasang. Padahal, kemarin aku tidak melihatnya. Aku berjalan mendekat. Cerminnya tua, bingkainya berdebu, dan permukaannya agak buram. Tapi yang membuatku bergidik adalah bayangan di dalam cermin. Aku melihat diriku berdiri sendirian. Tapi di belakangku, dalam pantulan itu, ada sesosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri diam, tidak bergerak. Aku langsung menoleh ke belakang. Kosong, tak ada siapapun. Ketika aku menatap kembali ke cermin, bayangan perempuan itu sudah hilang. Aku buru-buru kembali ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Ketakutan mulai menyelubungi pikiranku. Aku merasa dia mengawasiku. Dari dalam dinding, dari lorong, dari cermin. Dan saat aku hendak memejamkan mata, suara itu datang lagi. Kali ini bukan tangisan, melainkan bisikan. Tepat di telingaku. Jangan pindah, temani aku di sini. Hari berikutnya, aku memberanikan diri untuk memeriksa lorong lagi. Cermin itu masih ada di tempatnya, tapi kini tampak ditutupi kain putih tipis. Entah siapa yang menutupinya. Aku tak berani menyentuhnya. Sampai akhirnya aku kembali ke kamar dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku mencari informasi di internet, tapi tidak ada berita apapun soal mahasiswa yang meninggal di kos ini. Saat sedang membersihkan bagian bawah tempat tidur, tanganku menyentuh sesuatu. Sebuah buku kecil, lusuh dan berdebu. Aku menariknya keluar. Buku harian. Dengan jantung berdebar, aku membuka halaman pertamanya. Nama di dalamnya, Ayu. Tulisannya rapi, penuh coretan emosi. Ia menceritakan tentang kesepiannya di kos, tekanan kuliah, dan tentang seseorang yang terus mengganggunya di malam hari. Tapi hal yang membuat dadaku sesak adalah entry terakhirnya. Aku tidak bisa tidur. Suara itu datang lagi. Mereka bilang itu hanya suara pipa, tapi aku tahu. Dia ada di balik dinding, menunggu, mengajakku. Tinta pada kalimat terakhirnya tampak pudar. Seperti tercoret air mata. Tiba-tiba, udara di kamarku menjadi dingin. Buku itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Halamannya terbuka sendiri, ke bagian kosong. Dan di sana, sebuah tulisan muncul perlahan. Akhirnya kamu temukan aku. Sejak aku menemukan buku harian Ayu, suasana kamar menjadi semakin berat. Rasanya seperti dia, roh Ayu. Sudah tahu aku membaca kisahnya, dan kini dia mendekat. Malam itu, aku duduk di meja belajar, menatap buku harian yang terbuka di halaman terakhir. Angin dingin berembus entah dari mana, padahal semua jendela dan pintu sudah kututup. Lalu, terdengar suara berdecit. Aku menoleh ke arah pintu kamar sebelah. Pintu kamar 202. Pintu yang selama ini selalu tertutup. Kini terbuka perlahan, mencicit pelan, seperti mengundangku. Dengan napas berat, aku berjalan keluar kamarku dan melangkah ke depan kamar itu. Pintu yang dulu penuh debu itu kini sedikit terbuka. Bau lembab dan anyir tercium samar. Ayu, suaraku nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Sangat pelan, seolah seseorang tengah berjalan mengelilingi ruangan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menancap di lantai. Lalu, suara itu berhenti, dan sebuah tangan pucat perlahan muncul dari celah pintu. Jemarinya kurus, kukunya panjang dan kotor. Aku berteriak dan berlari kembali ke kamarku, menutup dan mengunci pintu secepatnya. Dadaku bergemuruh. Tapi saat aku menoleh ke meja, buku harian itu sudah tidak ada. Digantikan oleh foto lama. Foto seorang gadis mengenakan seragam SMA. Di belakangnya, samar terlihat cermin besar. Dan dalam cermin itu, ada sosok hitam berdiri, menatap ke arah kamera. Pagi harinya, aku mendapati sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dinding kamarku, tepat di atas kepala tempat tidur, ada bekas goresan seperti kuku. Panjang, dalam, dan membentuk huruf-huruf. Temani aku. Aku tidak tahu kapan tulisan itu muncul, tapi aku yakin semalam sebelum tidur, dinding itu masih bersih. Kini, setiap kali aku menatapnya, terasa seperti ada tatapan lain dari balik tembok. Aku pergi ke lantai bawah untuk mencari Bu Rina, tapi kos sepi. Tidak ada siapa-siapa. Seperti semua penghuni lenyap begitu saja. Aku mencoba menelepon teman kuliahku untuk menjemputku, namun sinyal menghilang. Tak ada koneksi, seolah aku terjebak di tempat ini. Malam harinya suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini,
Tidak hanya dari kamar sebelah. Suara itu muncul dari dalam cermin di lorong. Aku keluar kamar dan menatap cermin yang tertutup kain. Tangan gemetar, aku menarik kainnya perlahan. Dalam pantulan cermin, aku melihat diriku. Tapi sosok di belakangku bukan siapa-siapa. Ia berdiri sangat dekat. Rambut panjang menutupi wajahnya. Saat aku menoleh, tidak ada siapapun. Namun, dalam pantulan cermin, dia tersenyum. Sejak malam itu, Sari berubah. Ia terlihat murung dan sering termenung menatap ke arah tangga loteng. Tidak ada yang percaya padanya tentang apa yang terjadi. Bahkan penjaga sekolah berkata, tak ada yang bisa masuk ke ruangan itu lagi. Kuncinya hilang. Tapi Sari tahu, ia harus menyelamatkan Rina. Diam-diam, ia mulai mendatangi perajin tua di pinggiran kota, mencari tahu tentang cermin tua itu. Dari seorang nenek yang dulunya pernah tinggal di asrama itu, ia mendengar cerita bahwa cermin itu adalah pintu kedua, alat pemanggil roh yang digunakan dalam ritual lama. Jika seseorang tertarik dengan bayangan mereka sendiri, jiwanya bisa tertukar. Tapi ada satu cara untuk membebaskannya, dengan mencerminkan kembali bayangan yang tertinggal. Sari pun kembali ke asrama, membawa cermin kecil dari nenek itu. Ia naik ke loteng, sendirian, dengan niat menantang cermin tua. Tapi saat ia menatap cermin besar itu, Rina tersenyum padanya dari balik permukaan kaca. Sari berkata pelan, "Aku akan membawamu pulang, apapun yang terjadi." Sari berdiri di depan cermin besar, menggenggam cermin kecil pemberian si nenek. Rina di dalam cermin menatapnya dengan mata memohon. Suara-suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini semakin keras, seolah mencoba menggoyahkan niat Sari. Sari mengangkat cermin kecil dan mengarahkan pantulannya ke cermin besar. Cahaya aneh mulai muncul dari titik pertemuan pantulan. Cermin besar bergetar hebat dan suara jeritan memenuhi ruangan. Bayangan-bayangan hitam tampak berputar-putar di balik kaca. Tiba-tiba, cermin kecil retak, dan dari cermin besar, sosok Rina terdorong keluar, jatuh ke lantai sambil terengah-engah. Namun belum sempat mereka berpelukan, sebuah tangan kurus pucat meraih dari dalam cermin besar dan menarik Sari. Dalam sekejap, Sari terhisap masuk ke dalam cermin. Rina hanya sempat menjerit, "Sari!" sebelum cermin itu retak dan pecah menjadi ribuan serpihan. Rina menangis, memeluk serpihan cermin yang tersisa. Tidak ada yang percaya pada ceritanya, tapi ia tahu pengorbanan Sari menyelamatkannya. Beberapa minggu kemudian, asrama tua itu ditutup selamanya. Namun di ruang loteng yang terkunci, tersisa satu potongan cermin kecil. Dan dari pantulannya, kadang terlihat seorang gadis berdiri, tersenyum, menunggu seseorang yang cukup berani untuk datang kembali. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan dengan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa.